Halo netizen, ini adalah Mitsubishi GTO atau Mitsubishi 3000 GT ya. Nah, ini merupakan sebuah sports car asal Jepang yang terkenal banget di tahun 90-an atau di 2000-an awal ya. Karena kan di tahun atau dekade 90-an itu merupakan salah satu bubble eranya Jepang, dan salah satunya adalah Mitsubishi yang mencoba untuk membuat sports car dengan mesin besar seperti ini. Nah, mobil ini lagi dijual nih di Badak Auto, bursa mobil Blok M. Untuk kontak personnya nanti akan gue taruh di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Untuk kuncinya dia simple sekali ya, kayak kunci Mitsubishi passenger car lainnya gitu loh di zaman ini. Itu cuma kunci batang biasa aja, dan handle juga masih model pop up. Nah, untuk interiornya ini juga kayak mobil Jepang 90s pada umumnya gitu ya, serba simple, serba analog, dan di saat yang bersamaan juga banyak teknologi yang belum ditemukan di mobil-mobil biasa gitu ya. Jadi zaman-zaman ini tuh Jepang tuh masih heboh-hebohnya atau lagi pengen-pengennya banget bikin teknologi yang keren, yang simple tapi yang berfungsi juga gitu ya. Untuk jok pengemudinya seperti ini, dia lumayan sportif ya, bucket seatnya, dan dia tuh unik ya karena dia tuh pengaturannya banyak yang manual tapi ada juga beberapa yang elektrik. Di bagian sini tuh untuk recline, ada untuk slide maju mundurnya, dan di bagian sini tuh ada yang unik ya, dia tuh untuk ngatur naik turunnya dari dudukan bawah, sedangkan yang ini untuk ngetilt bagian depannya. Tapi yang unik juga, dia tuh punya memory seat untuk posisi dari jok ini. Jadi misalnya kita udah ini ya, naruh penumpang di bagian belakang gitu ya, kita tinggal set memori ini dan nanti dia akan mencocokkan ke posisi terakhir di mana tuas memori ini di set gitu ya. Jadi walaupun dia nggak fully elektrik, tapi dia ada memory seatnya juga. Dan di bagian sini juga ada switch tambahan lagi untuk mengatur lumbar support dari mobil ini. Dia total 4 arah ya, jadi nggak cuman lumbar support maju mundur doang, tapi bolsternya ini juga bisa diatur mau kembang kempisnya. Ini keren juga ya untuk di tahun segini gitu. Oke, sekarang kita masuk aja dan kita colokin kuncinya. Dia masih pakai lubang kunci biasa, dan langsung aja yuk kita nyalain mesin 3000 cc twin turbo V6 nya ini. Wah, gahar banget ya, khas mesin 6 silinder yang terkesan kuat gitu ya suara mesinnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mitsubishi GTO atau Mitsubishi 3000 GT ya. Dan kalau dari posisi berkendara seperti ini, dia tuh punya interior yang driver focus banget ya. Jadi contohnya nih di bagian tengah ini, center console itu ngadep ke arah pengemudi supaya kita bisa memantau gauge yang di bagian sini, dan untuk mengakses kayak tombol AC dan head unit. Dan dia juga ada kayak jet fighter feel-nya gitu ya, atau jet fighter cockpit look yang mirip seperti di Toyota Supra. Jadi garisnya tuh nyambung ya dari kiri ke kanan gitu. Jadi kesannya tuh kayak lagi naik pesawat jet tempur gitu ya. Ya tipikal interiornya mobil-mobil Jepang di tahun-tahun segini ya, feel itu kayak gini gitu ya. Dan sekarang kita bahas ke setirnya. Untuk setirnya ini simple ya, 4 palang sudah dilapis kulit seperti ini. Pengaturannya tilt aja, belum teleskopik, tapi seenggaknya sudah lengkap dengan SRS airbag di zaman ini, udah oke banget lah ya. Ada tombol klakson di bagian palang atas di sini. Di belakang setir ada tuas lampu seperti ini, lampu sen. Untuk lampu utama juga bisa dinyalain dari sini, dan untuk high beamnya itu juga kayak tuas Mitsubishi kebanyakan gitu ya. Kalau ditarik setengah itu dia ngedim, tapi kalau ditarik full dia baru full beam. Tuas lampunya expander gitulah pokoknya. Dan di bagian sebelah kiri ada tuas wiper dengan intermittent timer di bagian sini. Ada tombol untuk mengatur wiper belakangnya juga. Instrument cluster ini juga serba simple analog gini ya, jadi mudah dibaca. Di sebelah kiri ada
tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan karena ini spek JDM dia kecepatan maksimalnya cuma 180 km per jam dengan odometer yang masih rendah sekali, 87.000 km. Di bagian atas juga ada fuel gauge dan banyak klaster-klaster untuk lampu peringatan gitu. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini tuh ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada buat switch terang redup interior. Di bagian sini ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal dia masih model gantung dan ada footers untuk naruh kaki kiri juga. Untuk di bagian door trim ini juga banyak panel soft touch gini ya, dengan panel fabric di bagian sini yang ini sih 90s banget. Di bagian sini juga ada handle pintu, ada switch central locking, ada lampu di bagian bawah pintu juga, dan di bagian bawah pintu ini tuh dilapis bahan karpet gitu ya. Untuk power window di sini ada dua, yang ini untuk jendela penumpang dan ini untuk jendela pengemudinya yang khas mobil Jepang di zaman ini. Autonya itu up down, tapi lihat deh switchnya. Tuh, dia baru ngebalik ke posisi semula ketika jendela itu udah full naik atau full turun. Jadi kayak di switchnya RX-7 juga kayak gini. Unik sekali. Nah, seperti itu. Di bagian bawah ada speaker, ada tuas pembuka tangki dan bagasi. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor yang ini ada peringatan berbahasa Jepang juga, ada card holder. Di dalamnya ada sun visor dengan vanity mirror, ada spion tengah manual dimming. Di bagian sini juga ada lampu baca yang masih bohlam. Dan di bagian sini juga ada switch yang unik ya, kayak ada yang kayak gini, terus ada on, ada off. Ini gue nggak ngerti fungsinya untuk apa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, bisa komen di bawah aja. Di bagian sun visor sebelah kiri juga sama, ada vanity mirrornya. Untuk di bagian tengah dia juga ada beberapa gauge tambahan lagi ya. Yang di tengah ada temperatur mesin, ada tekanan oli, dan ada jam digital yang khas 90s banget. Di bagian sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada tombol hazard di sebelah kanannya. Ada tombol defogger belakang juga. Untuk panel AC-nya ini juga 90s Mitsubishi banget ya. Jadi mirip seperti di beberapa model Gallon juga. Dia single zone automatic climate control, jadi tinggal tekan auto aja, nanti dia akan menyesuaikan fan speed tergantung temperatur yang kita pilih. Paling dingin tuh 17 derajat, sedangkan paling panasnya itu di 32 derajat Celcius. Dan heaternya juga masih berfungsi dengan sangat baik. Jadi ini full climate control ya, lengkap sekali. Arah AC juga bisa diatur gitu ya. Kita set paling dingin aja di 17 derajat. Di bagian mode ini ada buat arah anginnya ya, ke muka, ke kaki, ke kaca depan juga. Ada defogger depan di sini, dan untuk sirkulasi udaranya di bagian sini. Unik ya, jadi setiap kita menekan tombol untuk ganti arah AC kah atau membuat sirkulasi udara, dia tuh kayak ada animasi panahnya gitu ya. Dan di mode AC ini juga ada mode ikon, jadi sedikit berkurang dinginnya tapi ya lebih ekonomi. Unik juga di bagian sini ada tombol off. Untuk head unitnya ini aftermarket ya, dari Kenwood ya, Jepang banget sih emang. Ini serinya apa juga nggak tahu. Oh, di sini serinya OPX 5025M. Di bagian sini ada switch untuk mengatur spion dan juga buat ngelipat spion elektriknya. Lanjut ke belakangnya, ada tuas transmisi. Dia di unit ini tuh otomatis ya, 4 speed torque converter, ada low gear juga. Dan di bagian sini juga ada switch untuk overdrive, jadi untuk biar dia nggak masuk ke gigi 4. Dan ada switch untuk hold juga ya, jadi kalau hold ini dia tuh menahan di gigi yang lagi kita pakai gitu. Say misalnya lagi di gigi 3 gitu, dia akan menahan sampai red line, baru dia ganti gigi ke gigi berikutnya gitu ya. Jadi bisa lebih nahan RPM gitu lah istilahnya. Jadi kayak semacam sport mode lah di mobil-mobil zaman sekarang. Ada parking brake juga, masih manual. Di belakang sini ada socket lighter, ada asbaknya juga langsung di sebelahnya. Dan tadi ada switch untuk mengatur lumbar support dan side support dari jok pengemudi. Di bagian center console ada 2 buah cup holder yang ini bisa dicopot, bisa digeser juga.
dan ada cuma segini doang ternyata tempat penyimpanannya. Di bagian sini juga ada tuas untuk mengakses jok baris keduanya ya, cuma dia tuh modelnya tuh bucket seat banget kayak 2+2 gitu, jadi mungkin kita nggak akan masuk ke jok baris ketiga, jadi jok baris kedua maksudnya. Tapi ya gue jelasin dari sini aja lah ya, dia tuh juga motifnya mirip seperti di jok depan, ada seatbelt 3 titik, cuma nggak ada headrest, jadi langsung ada panoramic sunroof berupa kaca belakang yang besar itu. Di bagian pojokan kiri kanannya itu juga ada tuas untuk melipat jok baris keduanya ini dengan format 50-50. Ada gantungan baju juga di sana, dan ada kaca segitiga kecil ini untuk menambah kesan lega di kabin ini. Dan kalau lagi di mode bening seperti ini, visibilitasnya lumayan lega loh, walaupun di sini ada pilar B yang lumayan tebal. Untuk parkir ini gampang dengan mobil ini. Di bagian sini juga ada airbag penumpang depan, serta ada glove box yang bisa dikunci, dan ada lampu di bagian dalamnya. Ada suar juga di bagian sana, khas mobil Jepang. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Mitsubishi GTO atau 3000 GT ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mitsubishi GTO tahun 2000 ini. Nah, dia juga menggunakan mesin Mitsubishi yang legendaris sih, 3000 cc V6 dual overhead camshaft dengan kode 6G72. Untuk ruang mesin ini juga rapi banget dengan bentuk mesin yang clean gitu ya. Di sini juga ada salah satu head dari mesin V6-nya, ada logo Mitsubishi V6 DHC 24 valve, dan ada juga semacam grafir gitu ya, atau yang apa ya sih, di emboss gitu ya di bagian intake plenumnya, ECI Multi 3000. Ya pokoknya ini mesin legendaris banget ya, dulu dipakai di Galan, di Sigma, ya banyak banget lah model Mitsubishi yang menggunakan mesin 6G72 ini. Oke, ya sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita bahas eksterior dari Mitsubishi GTO atau 3000 GT ini. Dan ini tuh bener-bener terkenal banget ya, karena ya udah banyak pasti dari kalian yang main game Gran Turismo atau Need for Speed, dan mobil ini tuh selalu hadir di game-game tersebut. Jadi tampilan ini tuh semacam nostalgia juga ya, kalau misalnya kalian anak 90-an atau 2000-an awal gitu ya, suka dulu main ke rental atau mungkin punya PS sendiri. Ini tuh bentuknya tuh ikonik banget ya, kayak hiu yang lagi menerkam gitu, dan bener-bener 90s Jepang banget. Di bagian depan ini juga masih ada airdam yang lumayan besar, tapi masih cukup minimalis gitu ya untuk di bagian depannya ini, dan kayak ada garis-garis gitu ya, kayak gigi hiu juga ya. Dan untuk lampunya, untuk yang versi terakhir ini tuh dia menggunakan lampu yang biasa gitu ya, bukan pop up kayak yang awal-awal. Dia tuh double projector walaupun dia masih bohlam biasa. Untuk di bagian bawah tuh ada semacam lubang di bagian bawah, tapi di atas itu lampu sein. Dan di bagian sampingnya untuk velg ini nggak standar ya, dia pakai velg aftermarket. Ini C28 seinget gue ya, gue nggak begitu hafal velg JDM sih, mungkin ada yang bisa komen, silakan komen di bawah aja. Untuk bannya dia berukuran 235/40 ZR18. Untuk rem depan belakang disc brake. Di bagian fender samping sini juga ada lampu seinnya. Di bagian side skirt ini juga lebar banget ya, seksi gitu untuk sebuah mobil 90-an. Dan di belakang ada logo GTO atau singkatan dari Gran Turismo Omologato. Di bagian samping sini juga ada kayak buletan gitu, yang kayak ada ventilasi yang mengarah ke fender belakang. Untuk rem belakangnya seperti ini, seperti yang gue bilang tadi, dia disc brake. Dan kaca belakang ini juga modelnya tuh wrap around ya, jadi kesana tuh nyambung ke kaca segitiga yang di samping, padahal dia ada pilarnya. Untuk bagian belakang ini juga sangat sporty, sangat Jepang, dan sangat 90-an. Dari bentuk lampunya yang pipih gitu ya, dengan lensa yang masih burem, itu juga 90s banget, dan masih full bohlam pastinya. Dari lampu sen di bagian yang paling luar, ada 2 buah lampu rem di sini, dan ada lampu mundur buletan di bagian tengah. Ada stiker Mitsubishi dan ada stiker GTO juga di bagian tengah. Ada wing spoiler juga yang ini
lumayan pronounced gitu ya, dengan high mode stop lamp di bagian tengahnya, dan ada dual atau quad muffler ya lebih tepatnya, serta di bagian bawah juga ada kayak semacam diffuser gitu. Di bagian kaca belakang juga full defogger belakang, dan ini harusnya ada wipernya, cuma wipernya lagi copot ya, mungkin lagi dibenerin atau gimana. Serta ada antena juga di sini yang khas mobil Jepang, dia posisinya tuh offset dan dia tuh bisa naik secara elektrik. Untuk bagasinya dia bisa dibuka dari lubang kunci di sini atau tuas yang tadi ada di samping jok pengemudi. Untuk bagasinya juga dangkal sih sebetulnya, kayak beberapa sports car Jepang di zamannya kayak RX-7, Toyota Supra. Bentuk bagasi itu mirip seperti ini ya, dan apalagi dia ada gardan belakang, jadi lantai bagasinya lebih naik lagi. Untuk di bagian bawah lantai bagasi juga ada ruang untuk ban space saver ya, karena nggak mungkin naruh ban full size di bagian bawah sini. Masih ada CD changer originalnya juga, dan ada lampu bagasi yang masih bohlam. Di bagian sini juga ada semacam partial shelf gitu ya, atau cargo cover yang bisa digulung secara seperti itulah ya pokoknya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi GTO atau 3000 GT tahun 2000 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Badak Auto, Bursa Mobil Blok M. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.